Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Pak Tamliho dan seluruh keluarga besarnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan karunia, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam pengajian keluarga ini, ya, sesuatu yang menurut saya sangat istimewa. Ya, jarang-jarang ada sebuah keluarga yang secara khusus ya mempertemukan satu sama lain untuk sama-sama ya mendengarkan pengajian. Maka ini tentu adalah sebuah kebiasaan yang baik, yang layak untuk dijaga dan dilanjutkan ya oleh anak cucunya, begitu ya. Baik, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita sekarang sesuatu yang tadi sudah disampaikan sangat mendasar, ya, sesuatu yang sangat praktis dan bahkan sudah kita lakukan sehari-hari. Namun hal itu tentu tidak menghalangi kita untuk mempelajari kembali, untuk merefresh kembali, menyegarkan kembali pemahaman ya dari apa yang sudah biasa kita lakukan. Jika toh ternyata memang benar, tinggal kita kuatkan, kita jaga ya. Atau juga ada yang masih kurang, tinggal kita perbaiki, atau ada yang belum sempurna, tinggal kita sempurnakan. Begitu semestinya memang setiap kita selalu terus ya tidak pernah berhenti untuk menyegarkan apa yang sudah kita pahami. Yang kita bicarakan adalah masalah berwudu ya. Berwudu ini adalah salah satu ya bagian dari bersuci. Jadi yang namanya bersuci itu secara garis besar ada dua bagian. Pertama bersuci dari hadas, kedua bersuci dari najis gitu ya. Nah, bersuci dari hadas nanti terbagi lagi menjadi dua. Dari hadas kecil dan dari hadas besar. Ya. Kalau dari hadas kecil caranya dengan berwudu, kalau dari hadas besar caranya dengan mandi junub, begitu ya. Itu pembagian-pembagiannya. Nanti ada lagi tentang masalah menghilangkan najis, begitu ya. Nah, kita berbicara sekarang tentang berwudu yang tak lain merupakan cara kita untuk bersuci dari hadas kecil. Kenapa penting kita pahamnya ini? Karena memang ada satu hadis Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ya, jadi ini sudah jelas, sudah tegas, dan sudah menjadi prinsip yang diyakini dan diamalkan oleh seluruh muslim di seluruh dunia. Ya, jadi ini perkara yang tidak ada istilah khilafiyah. Oh, kalau di kami mah sholat nggak perlu berwudu, ya. Kalau menurut pendapat ulama kami tidak perlu berwudu. Itu tidak ada pendapat seperti itu. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kalau di kampung kami sholat subuh nggak kunut, nah itu masih ada. Ya, oh kalau di kampung kami sholatnya tidak jahar Bismillah, tidak mengeraskan Bismillah atau mengeraskan Bismillah, itu mungkin. Tapi kalau ada orang mengatakan di kampung kami kalau sholat nggak perlu wudu, maka dapat kita pastikan itu sesuatu yang salah. Bahkan boleh dibilang sesat kalau ada orang mengatakan demikian. Maka siapapun, dimanapun, di negeri Islam manapun, tidak ada yang mengajarkan sholat tanpa berwudu. Karena itu sudah merupakan ketentuan yang sudah sangat tegas. Ya, bukan hanya dalam hadis, dalam Al-Quran pun, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 6, jelas Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai sikut. Ya, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Baik, tentu yang kita perlu pertegas sekarang bagaimana ya atau apa yang harus kita lakukan ketika kita berwudu. Setidaknya yang harus kita pahami adalah rukun wudunya.
Ya, ini paling dasar. Ya. Rukun ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, maka dia akan membatalkan atau membuat wudhu kita tidak sah. Nanti setelah rukun wudhunya dapat kita pahami, tentu saja kita harus lakukan. Tentu saja kita butuh juga agar wudhu kita sempurna. Maka juga kita pahami juga sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah ini memang kalau tidak dilakukan, tidak membuat batal wudhu kita atau tidak membuat wudhu kita tidak sah. Akan tetapi kalau mungkin kita lakukan, kalau masih mungkin kita lakukan, maka hendaknya kita lakukan. Jangan kita tinggalkan karena itu kesempatan kebaikan yang Allah berikan. Juga ada perkara-perkara pembatal wudhu yang harus kita pahami. Baik, dari segi rukun, ini sebelum kita langsung ke praktek ya, dari segi rukun wudhu itu ya umumnya ya meskipun mungkin ada perbedaan tapi tidak mendasar ya. Umumnya para ulama menyatakan bahwa rukun wudhu itu ada 6. Ini yang harus kita hadirkan saat berwudhu. Ya, pertama niat. Ya, pertama niat. Jadi kalau orang mau berwudhu ya harus niat. Ya, niat tentu yang paling utama di dalam hati. Ya, jadi kalau kita mau berwudhu, kita hadirkan niat bahwa kita ingin berwudhu menghilangkan hadas kecil. Ya, kalau mau dibahasakan boleh juga ya. Jadi kalau itu namanya talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Ya, kalau mungkin ada di sini yang udah biasa dari kecil diajarkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, nah itu nggak apa-apa ya. Khususnya dalam mazhab Syafi'i memang diajarkan atau dianjurkan untuk melafazkannya. Kalau tidak minimal dalam hati. Baik, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua apa? Yang rukun ya, kita mau bicara rukun dulu. Rukun yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Jadi muka ya, wajah ya, bukan muka. Kalau muka mungkin depan. Wajah termasuk ini. Jadi wajah itu dari atas ya, dari tempat biasa tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian antara satu telinga dengan telinga yang lain. Nah, itu wajah kita. Jadi jangan cuma begini saja kalau udah kadang-kadang ada sebagian ya, saya pernah melihat anak didik saya SMP, saya suruh berwudu. Ya, sebagian dari mereka wudhunya gini-gini saja. Ya, ininya tidak dibasuh, itu tidak benar. Ya. Jadi depannya juga termasuk pipinya sampai menyentuh telinga. Itu wudhu kita. Kemudian sampai bawah, ya, sampai sini dagu. Ya, makanya disunahkan bagi yang kalau di kita mungkin jarang ya, kalau orang-orang kayak orang Pakistan, India, orang Arab gitu, dia lebat jenggotnya, itu sunnahnya di sela-sela nanti. Begitu ya. Kalau kita cukup di dagu, ya, sampai di dagu. Itu muka. Begitu ya, membasuh muka. Ya. Yang rukunnya cuma sekali. Ya. Jadi rukunnya sekali. Artinya kalau dia cuma membasuh sekali sudah cukup. Ya, kalau 3 kalinya nanti masuk sunnah. Ya, masuk sunnah. Kemudian habis membasuh muka apa? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, membasuh tangan sampai sikut. Sampai sikut kata para ulama maknanya semua sikut. Jadi sikut ini kan besar nih. Kadang-kadang cuma sampai sini aja. Ininya kena semuanya, sikut bagian sikutnya. Ya, dilebahkan sedikit lebih hati-hati. Jadi jangan cuma pas sekedarnya. Jadi semua sikutnya juga basah. Ya, membasuh sikut. Tangan ya, tangan sampai sikut. Ya, tangan sampai sikut. Itu yang kedua, rukun yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wamsahu biru'usikum. Kalau kepala itu bahasanya bukan membasuh tapi mengusap. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Kalau membasuh itu airnya ada yang tumpah, ada yang dituangkan, walau sedikit. Ya, yang penting ada air yang dituangkan. Itu namanya membasuh. Ya, al-ghusl. Ya, faghsilu wujuhakum. Kalau masah cukup kita basahkan tangan kita, walau tidak ada air yang tumpah, lalu kita usapkan. Ya, kita usapkan. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengusapkannya cukup sedikit saja nggak apa-apa. Itu minimal. Ya, tapi kalau dalam mazhab Hambali harus mengusap semuanya dari depan hingga belakang. Dari belakang nanti ke depan. Begitu ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i sunnahnya juga semua. Ya.
Jadi bagusnya saya memang kita kalau mengusap kepala itu semuanya. Kalau bagusnya. Dan Rasulullah contohnya begitu. Jadi airnya tangan dibasahkan, dari depan ditarik ke belakang sampai tengkuk, dari belakang ditarik ke depan lagi. Tapi kalau mau sebelah aja sebagian kita usap kepala kita, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Baik, kemudian apa lagi? Membasuh kaki, kedua kaki. Sampai mana? Sampai mata kaki. Warjulakum ilal ka'bain. Membasuh kaki. Ya, ini membasuh kaki ini yang kadang-kadang orang males gitu ya. Kakinya cuma disodorin aja tuh di bawah keran. Ya, sunnahnya itu adalah tangan kita menggosok-gosokkannya agar air sampai ke seluruh anggota kaki kita. Ya, sampai dari ujung jari sampai mata kaki. Biasanya agak rawan tuh di bawah mata kaki, di tumit gitu ya. Itu agak rawan kalau kurang diperhatikan. Baik. Membasuh wajah, niat membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan, kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Terakhir apa? Terakhir adalah tertib. Ya, tertib. Ya, tertib itu maksudnya apa? Yang awal didahulukan, ya, yang akhir diakhirkan. Ya, jangan sampai membasuh tangan dulu baru membasuh muka, gitu ya. Atau mengusap kepala dulu baru membasuh tangan, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi tertib harus urut. Yang ini selesai baru yang ini selesai baru ini. Yang barang pun nggak boleh, barang-barang pun nggak boleh. Ya misalnya ada orang niat wudhu, ya lalu dia lompat ke kolam renang lah katakan, atau kolam, ya. Basahkan semua tubuhnya, kan basah semua anggota badannya. Dia udah niat wudhu, apakah dianggap wudhu? Tidak dianggap wudhu. Karena apa? Tidak urut, tidak tertib. Begitu ya. Baik, kita langsung saja ya dengan praktek atau dengan urutan pelaksanaannya. Ya. Pertama, ketika seorang berwudhu, tentu saja dia harus memastikan air wudhunya adalah air yang namanya suci mensucikan. Air suci mensucikan adalah air mutlak. Air yang masih orisinil, enggak kecampuran apa-apa. Tidak ada warna, bau, rasa yang baru. Begitu ya. Apakah warna jadi hijau, baunya jadi bau, begitu ya. Rasanya jadi manis atau asam, gitu ya. Jadi air yang masih asli. Ya, nanti disebut air sungai, air mata air, air hujan, air laut, air embun, begitu ya. Air apa lagi? Air salju, begitu. Itu yang disebut sebagai air mutlak. Baik. Kemudian ketika kita mulai berwudu, maka yang disunahkan adalah membasuh kedua telapak tangan kita seraya membaca basmalah. Jadi ini sunnah. Sunnahnya apa? Sebelum kita berwudu, basuh dulu kedua telapak tangan kita, baca basmalah. Rasulullah mengatakan bahwa hendak berwudu maka bacalah basmalah. Gitu ya. Ini semua dianggap sunnah oleh para ulama. Baik. Setelah itu apa lagi? Berkumur. Berkumur dan menghisap air ke hidung. Ini memang kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya. Berkumur 3 kali, lalu menghisap air ke hidung. Jadi bukan cuma membasah hidung ya, sebagian kita cuma dibasahi hidungnya. Ya. Yang Rasulullah ajarkan itu artinya isap, namanya istinsyak. Bahkan dalam hadisnya dikatakan wabaligh fil istinsyaki. Bersungguh-sungguhlah saat menghisap air ke hidung. Jadi ditarik keras ya, sampai pangkalnya ini. Memang sakit ya. Dan itu ternyata kemarin saat pandemi ternyata itu bagus ya, agar menyucikan, membersihkan ya rongga hidung kita. Begitu ya, bahkan ada yang disedot dikeluarin lagi gitu ya. Ya. Jadi itu sunnahnya begitu. Ada cara sunnah yang disebutkan dalam hadis ya, yang cukup praktis dan sangat mudah. Ya ini mungkin wallahualam, kita mungkin kadang-kadang, kalau saya kadang-kadang praktekkan, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi bagus kalau kita praktekkan, kalaupun tidak selalu, tapi sesekali kita praktekkan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berkumur dan menghisap air ke hidung, jadi air diambil dalam satu tangan ini, satu tangan kanan. Dapatkan airnya. Sebagian digunakan untuk berkumur.
sebagian lagi digunakan untuk menghisap air ke hidung. Jadi sekali ciduk untuk 2 jalan, untuk 2 perbuatan. Itu yang Rasul lakukan. Gitu ya, itu sunnahnya. Ya, sunnahnya demikian. Kalau mau bisa dilakukan bagus. Karena apa? Dengan begitu, pertama airnya lebih hemat, pelaksananya lebih cepat, ya, dan lebih sesuai dengan sunnah. Meskipun kalau yang seperti biasa kita lakukan ya nggak apa-apa, berkumur dulu, nanti menghisap air ke hidung. Tapi yang disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengambil air dengan 1 telapak tangannya, lalu dia berkumur, lalu dia menghisap air ke hidung. Berapa kali? Sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Baik, sudah? Ya. Kemudian kita mulai membasuh muka. Ya, jadi niat tadi bisa kita lakukan saat kita mencuci tangan atau saat kita membasuh muka, menghadirkan niat. Ya, niat wudhu. Gitu ya, sebab membasuh muka ini rukun wudhu yang pertama. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi dianggap sunnah. Jadi kita ambil air, ya, lalu kita basuh muka kita. Begitu ya. Usahakan semua bagian muka. Ya, sampai pipi, ya, sampai nempel ke telinga. Ya, itu membasuh muka. Tadi kita katakan rukunnya tuh sekali. Jadi kalau ada orang berwudu cuma sekali basuh muka itu sah. Ya, itu sah. 3 kalinya itu sunnah. Jadi sekalinya rukun, yang 2 kalinya sunnah. Jadi kalau mau kita sempurna tentu saja 3 kali. Ya, 3 kali. Begitu. Kemudian berikutnya adalah membasuh kedua tangan. Ya. Diawali tangan kanan dahulu. Apakah mau diawali dari sikut atau dari depan itu tidak ada panduan atau tidak ada ketentuannya. Jadi silakan saja mau diawali dari sini atau dari sini nggak apa-apa. Yang penting pelaksanaannya benar. Yang tadi kita tekankan sikutnya ini semuanya. Jangan hanya sebagai. Karena kata para ulama wa aidiyakum ilal marofiki itu diartikan hatta, maksudnya termasuk, ya, bukan cuma sampai. Kalau cuma sampai, cuma ini sikut, dia cuma sampai sini. Tapi kalau termasuk berarti semua sikut. Begitu ya. Sunnahnya kanan dulu, selesaikan kanan dulu 3 kali, gitu. Baru kiri 3 kali. Jadi kadang-kadang sebagian orang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, gitu ya. Tidak, yang benar itu kanan dulu 3 kali sampai selesai, baru kemudian kiri. Baru kiri 3 kali. Itu pun sunnahnya dipijit-pijit, maksudnya ditekan-tekan tubuh kita agar air membasahi semua anggota wudhu. Di sini pentingnya nanti misalnya kalau tangan ada cat atau ada lem, dikupas dulu, ya, dilepas dulu. Ya, bagi wanita kadang-kadang pakai cutek, pakai kutek gitu. Kalau kuteknya tebal, nggak masuk ke air, ya jangan, nggak boleh. Dibuka dulu. Ya, dibuka dulu atau dikerik dulu atau gimana ya. Makanya usahakan kalau seperti itu ya sudah berwudu begitu ya. Jangan sampai nanti berwudu nggak bisa. Ya, atau kita punya jam tangan atau cincin digerak-gerakkan ya. Agar memastikan air masuk ke dalam di bawah ke kulitnya. Begitu. Sudah sama rukunnya sekali. Ya, mau sunnahnya 3 kali. Baik, kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala. Ya, mengusap kepala juga rukun. Ya. Nah, cuma memang ada perbedaan pendapat. Nah, ini ya juga kita patut pahami perbedaan pendapat. Ya. Mungkin entah kalau apa yang Bapak pelajari, Ibu pelajari. Ya, kalau biasa dipelajari di masyarakat umumnya cukup mengusap sebagian, itu sudah dianggap sah. Tapi memang ada pendapat kalau cuma sebagian tidak sah. Yang sahnya apa? Kalau seluruhnya. Caranya tadi seperti dijelaskan, ambil air, basahkan telapak tangan kita, lalu kita dari depan dengan kedua telapak tangan tarik ke belakang sampai tengkuk, dari belakang tarik ke depan. Itu yang utama. Ya, kalau bahkan dalam mazhab Syafi'i pun walaupun cukup sebagian, tapi kalau dengan cara tadi itu lebih utama, lebih afdol. Ya, bahkan dalam pendapat seperti mazhab Hambali harusnya begitu. Kalau sebagian dianggap nggak sah, gitu ya. Itu memang ada pendapat seperti itu. Baik, ada lagi perbedaannya
Sebagian mengatakan sunnahnya juga sama 3 kali. Ya, tapi ada juga mengatakan cukup sekali. Kalau untuk kepala ya. Kalau yang tadi tangan dan muka sepakat ya, rukunnya sekali tapi 3 kali sunnah. Ya, tapi kalau kepala ini ada yang mengatakan jangan 3 kali, cukup sekali karena dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan mengusap kepala itu sekali. Begitu ya. Tapi para ulama mengatakan kalau dalam para ulama madzhab Syafi'i enggak, tetap 3 kali karena ada riwayat secara umum bahwa Rasulullah ketika berwudu 3 kali. Berarti itu termasuk juga dengan kepala. Untuk perbedaan-perbedaan seperti ini ya, saya tidak mengajak Bapak untuk merubah pendapat atau praktek yang ada. Bapak mendapatkannya dengan praktek apa? Misalnya saya udah biasa dari kecil sebagian ya nggak masalah, gitu ya. Karena memang pandangan itu ada referensi dan ada rujukannya. Tapi kalau dia mau sempurnakan, bagus ya. Dia usap semuanya dari belakang hingga depan itu bagus, ya. Itu lebih utama, ya. Lebih utama. Baik, telinga bagaimana? Telinga, menurut sebagian ulama, ya, dan ini yang biasa kita praktekkan, dipisah dari mengusap kepala. Artinya kita usap kepala, selesai, kita ambil lagi, basahi tangan kita lagi, kita usap telinga. Tapi ada juga yang mengatakan mengusap kepala bisa sekaligus setelah itu mengusap telinga, nggak perlu ngambil air lagi. Yang nggak perlu ngambil air lagi. Begitu ya. Bagaimana caranya? Caranya telunjuk kita masukkan ke dalam ibu jari kita tempel bagian luar. Maka bagian dalam kita bersihkan dengan telunjuk kita tekan-tekan, ibu jari kita mengusap bagian luar. Begitu ya. Itu sama dengan kepala tadi, ada yang 3 kali, ada yang sekali. Baik. Sudah selesai? Lalu kita membasuh kaki. Membasuh kaki. Ya, membasuh kaki ini dimulai dari kaki kanan, ya, rukunnya sekali, sunnahnya 3 kali. Sunnahnya juga menyela-nyela jari dan juga berusaha menyampaikan air hingga ke seluruh anggota wudhu di kaki kita. Ya, perhatikan tumitnya, di bawah tumit, di telapak kaki, nah itu harusnya kita bantu dengan tangan kita. Kaki kanan selesai 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Ya, sunnahnya tadi. Nah, kemudian sudah selesai. Selesai sunnahnya apa lagi? Kita baca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Gitu ya. Ini juga layak dibaca ya, karena memang hadisnya jelas, anjurannya jelas. Rasulullah perintahkan orang yang selesai berwudu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya, maka Allah berikan fadilah dan keutamaan yang besar. Begitu ya. Maka selesai itu sudah ya masalah wudu kita ya. Sedikit tambahan ya, ada 2 praktek yang kadang-kadang mungkin terjadi. Apa? Kalau tangan kita diperban, ya, maka cukup kita usap bagian perbannya. Ya, kalau sulit dibuka atau membahayakan atau malah jadi tambah sakit, maka jangan dibuka. Ya, cukup kita usap bagian atas kalau dia ada di anggota wudhu kita. Begitu ya, kalau ada di anggota wudhu kita. Ada juga sebenarnya praktek, salah satunya juga mengusap khuf. Ini mungkin masih jarang dipraktekkan di masyarakat kita. Ya, baik pakai sepatu atau kaos kaki. Ya. Jadi orang kalau dia pakai khuf itu adalah alas kaki yang menutup sampai mata kaki. Termasuk di sini disebutkan para ulama adalah kaos kaki kalau dia tebal, tidak transparan dan tidak najis, ya, maka dia bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebelum memakai kaos kaki tadi, ya, kita berwudu sempurna sampai membasuh kaki. Selesai kita pakai. Nanti mungkin kita berangkat kemana, ke kantor atau kemana, batal kita kan. Batal mungkin kita buang air atau buang angin. Kita berwudu lagi. Nah, ketika kita berwudu lagi, kalau kita merasa nggak perlu membuka kaos kaki kita, itu bisa dilakukan dengan cara kita cukup usap bagian atas kaki kita. Itu namanya mashul khuffain. Syaratnya kalau dipakai itu kaos kaki atau sepatu, kita sudah dalam keadaan berwudu
sempurna. Ya, berwudu sempurna. Itu tambahan. Terakhir tentu saja yang perlu kita pahami, perkara yang membatalkan wudu, ya pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur, apakah air kecil, air besar, buang angin, itu semua membatalkan wudu. Ya, dengan catatan kita yakin itu terjadi. Kalau masih ragu-ragu, aduh ini buang angin enggak ya? Kalau masih ragu-ragu tidak dianggap. Ya, artinya kita tidak menganggap itu terjadi dan kita tidak menganggap wudhu kita batal. Yang kedua, perkara yang membatalkan wudhu adalah tidur, ya, tidur dengan nyenyak, ya, tidur dengan pules, ya, itu membatalkan wudhu. Adapun tidur sambil duduk, ya, umumnya para ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu, sebagaimana para sahabat kadang menunggu Rasulullah sholat isya itu sampai tertidur, terkantuk-kantuk, begitu ya. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa halangan, itu juga umumnya para ulama mengatakan membatalkan wudhu, begitu ya. Kemudian juga perkara yang dianggap membatalkan wudhu, ya, adalah ya ini hubungan suami istri, dan salah satu lagi masih dalam perdebatan, yaitu menyentuh wanita, ya, menyentuh wanita, ya, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Ya, itu kalau dalam mazhab Syafi'i membatalkan. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Begitu ya. Nah, artinya kalau kita anggap membatalkan lalu kita berwudu lagi, itu lebih hati-hati. Ya. Itu perkara-perkara yang dianggap sebagai perkara yang membatalkan. Masuk juga haid dan nifas, ya, tentu bagi wanita. Kalau mengalami haid dan nifas berarti wudunya batal, ya, bahkan dia menjadi hadas besar. Baik, saya kira itu saja penjelasan tentang praktek berwudu, ya. Kalau mungkin ada yang perlu dipahami atau ditanyakan, silakan. Dari sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Ini sesuai sunnah yang biasa kita dengarkan. Seperti Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan seperti Ustadz begini. Tapi saya pernah dengar dari Ustadz Adi Hidayat itu ada beberapa Ustadz. Waktu ngambil air satu gitu, waktu mau kumur, disedot, terus dikeluarkan, ditekan gitu, serat gitu, ditarik ke atas, lalu dikeluarkan lagi dengan detiknya gitu. Apakah itu betul? Ya, betul. Ya, memang harus dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, dimasukin ke dalam, enggak? Biasanya begini keluar satu saja terus keluar gitu. Tapi kalau ini katanya dengan satu tangan satunya lagi untuk mengeluarkan. Mengeluarkannya itu. Ya, wallahu alam, itu teknis saja saya kira ya. Artinya pokoknya dia sedot, dia hisap, lalu dia semburkan. Ya mungkin butuh tangan juga untuk lebih mengeluarkan, nggak apa-apa, bagus saja saya kira. Nah, itu yang penting sih dikeluarkan. Mau dikeluarkan kita semburkan atau kita bantu dengan tangan kita. Gitu. Oke. Itu masalah. Terus tadi membasuh tangan hingga siku. Itu maksudnya kalau Hidayat menjelaskannya dia tetap harus dari bawah, dari tangan sampai ke siku gitu, bukan dari siku ke bawah gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, itu memang karena ayatnya begitu ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, gitu ya. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai sikut. Jadi memang itu kemudian dipahami, oh kalau begitu cara dari depan baru ke sikut, begitu ya. Wallahu alam, itu bisa dipahami demikian, tapi penjelasan dalam ayat itu bukan soal teknis bagaimana membasuh tangan. Ya, perkara teknisnya wallahu alam setahu saya tidak ada penjelasan detail. Ya, kalau tadi itu ingin menjelaskan, yang ingin dijelaskan adalah bahwa tangan yang dimaksud tangan yang wajib dibasuh saat berwudu adalah sampai sikut, itu maksudnya begitu. Sebab tangan ini sering dalam Al-Quran disebut tangan, cuma sampai mana? Ya. Nah, karena ingin dipertegas bahwa yang dimaksud tangan adalah sampai sikut, disebutkan itu akhirnya. Ya, bahwa tangan yang dimaksud adalah tangan sampai sikut. Sebab kalau nggak dipertegas sampai sikut, biasanya yang dipahami adalah sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan, ya, seperti dalam Al-Quran ada ayat apa namanya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma,
ya, pencuri laki, pencuri perempuan, maka hukumannya dipotong tangannya, potong tangan. Nah, pertanyaannya kalau dibilang begitu potong tangan, dipotong sampai mana? Ya, para ulama mengatakan kata tangan dalam Al-Quran atau hadis kalau dijelaskan secara umum tangan saja itu maksudnya sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Ya, makanya dalam ayat wudu ini diperjelas sampai sikut agar tidak ada orang berpikiran membasuhnya cukup sampai pergelangan, tapi sampai sikut. Begitu ya. Wallahu alam, itu masalah teknis saja saya kira yang tidak terlalu ini. Ya, kalau tapi memang intinya walaupun dibasuh dari atas atau ke bawah ini tetap sampai sah ya sikut. Ustaz. Tetap sunnah. Kalau sah sih jelas sah. Tetap sunnah. Nanti bisa masuk ke fadilah saja. Oke. Terakhir tentang ini Ustaz, tentang khusyuk apa? Membasuh khuf ya. Khuf itu kalau saya memakai sepatu kets biasa, apakah itu diperkenankan kita membasuh khuf? Ya, catatannya harus menutup sampai mata kaki. Nah, seringnya kita sepatu. Jadi menutup seluruh kaki sampai mata kaki. Kalau biasa kan ada tuh sepatu-sepatu proyek ya. Kalau orang kerja, kalau entah Pak Tamliho kerja di Medan atau di luar atau di kantor. Saya di kantor saja. Kalau jadi saya pakai sepatu kets saja, ya, Ustaz. Teman-teman ya teman-teman sepatu yang di offshore segala macam itu kan sepatunya sampai ini kan. Nah, tinggi ya. Berarti kalau nggak sampai mata kaki tidak berlaku, tidak boleh. Sebab standar khuf itu sampai menutup mata kaki. Jadi kalau sepatu skate biasa nggak menutup biasanya kan? Iya. Itu nggak bisa untuk mengusap. Kecuali pakai kaos kaki, Ustaz. Kalau pakai kaos kaki berarti iya kaos kakinya yang jadi patokan, bukan sepatunya. Sepatunya berarti tidak diusap, yang diusap kaos kakinya berarti. Bukan sepatu. Selama ini salah saya paham. Gitu ya. Oke. Ya, jadi tapi kalau mau dia sholatnya mau pakai sepatu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya di lapangan di mana dia boleh pakai. Gitu ya. Ini kan untuk masalah berwudunya. Iya. Masalah berwudunya. Oke. Terakhir sebelum tentang masih terkait dengan wudu yaitu tayamum, Ustaz. Tayamum boleh nanti jelaskan sebentar. Setahu saya nanti waktu membasuh tangan itu hanya sampai telapak tangan saja, bukan sampai telapak tangan. Betul ya? Tolong dijelaskan, Ustaz. Ya, itu juga memang ada pendapat juga, ada qaul namanya. Jadi tayamum ini adalah ibadah pengganti. Ya. Dia bukan opsi, bukan pilihan, tapi pengganti. Kalau wudunya terhalang baru tayamum. Kalau nggak terhalang wudu ya wudu dulu. Ya, tayamum jangan dilakukan. Kapan wudu terhalang? Pertama kalau nggak ada air. Kedua ada air tapi tidak dapat menggunakan. Apakah misalnya dia sakit atau airnya milik orang gitu ya, dia nggak bisa ambil. Atau harga air sangat mahal ya, kalaupun ada buat minum. Nah, itu macam-macam sebabnya. Perjalanan. Yang biasa terjadi sih biasanya adalah karena sakit lah ya yang sering. Atau perjalanan, Ustaz. Dalam pesawat misalnya. Ya, termasuk ya. Pokoknya prinsipnya ada air atau enggak. Ya. Mudah dapat air enggak? Kalau di pesawat misalnya ternyata air ada dan mudah ya. Mungkin kalau di pesawat ada tapi enggak mudah kan? Ya, itu nanti lihat kondisi dan situasi. Kalau saya secara pribadi ya, ini mungkin bukan berarti lantas bisa diterapkan semua orang. Sebab kalau semua orang menerapkan juga bisa jadi pesawat bermasalah ya. Kalau saya secara pribadi di pesawat tetap bisa berwudu. Begitu. Saya berwudu dengan air seadanya yang ada di toilet. Begitu, atau dengan air mineral yang ada kita miliki. Cuma di toilet. Tapi kalau enggak juga bisa kita tayamum. Bisa kita tayamum. Tayamum dengan apa? Dengan debu. Atau dengan segala sesuatu yang jadi permukaan bumi. Batu, koral, kapur, pasir, itu bisa untuk berwudu. Itu pun sudah pendapat jumhur ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i hanya boleh dengan debu. Baik. Caranya bagaimana? Caranya memang ada dua macam karena ada dua riwayat. Ada dua riwayat. Ya, ini terlepas nanti yang satu lebih kuat, yang satu tidak lebih kuat, tapi memang ada dua riwayat.
Riwayat yang pertama, ya saya pakai riwayat yang memang umumnya banyak dipraktekkan dan diajarkan di masyarakat Indonesia. Ya, yaitu dalam mazhab Syafi'i juga memang, yaitu tayamum dengan cara 2 kali tepukan. 1 ditepuk, ya, sunnahnya ditiup. Ditiup dulu, maksudnya agar ada sesuatu yang mungkin tajam, keras gitu, dia bisa keluar. Ya, kemudian diusap mukanya. Ya, usap mukanya sekali saja. Jadi usap muka sekali saja. Dan nggak perlu harus dia urut-urut atau dia pastikan semua debu kena. Tidak, sekedarnya saja. Sudah. Tepuk lagi, tiup lagi, lalu usap tangan kanan sampai sikut. Usap kiri sampai sikut. Sudah sekali-sekali. Itu cara yang pertama. Ya. Tapi tadi ya diiringi niat juga, niat tayamum pengganti wudhu, menghilangkan hadas kecil. Cara yang kedua, ini memang kalau dari segi riwayat hadisnya memang lebih kuat, ya, Bukhari dan Muslim. Begitu ya. Cara yang kedua dari segi riwayat lebih kuat dan dari segi praktek lebih praktis. Lebih praktis, yaitu dengan sekali tepukan, ya, kemudian tiup kedua tangan kita, kemudian muka kita usapkan, ya, muka kita usapkan sekali, kemudian tangan kita usap sampai pergelangan tangan. Ya, itu cara yang kedua. Jadi kalau ada orang mengusap sampai sikut juga nggak perlu harus disalahkan. Ya, ini penting juga kita memahami adanya perbedaan-perbedaan ini. Ya, memang yang kalau mau dilihat yang cukup bagus, ya riwayat juga cukup kuat, memang yang cukup sampai pergelangan tangan. Itu yang cukup kuat dan memang cukup. Selesai udah itu sudah cukup, dia udah cukup mengganti wudhu. Bahkan tayamum ini bisa untuk mengganti hadas besar. Orang punya junub tapi nggak bisa pakai air, sakit misalnya. Cukup dia tayamum saja, tapi dengan niat menghilangkan hadas besar. Dan tayamumnya sama, tidak berbeda. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada yang kalau yang lain ada yang mau bertanya silahkan ya sebentar. Ini ada pertanyaan. Saat bepergian Ustadz, itu tempat wudhunya terbuka, hanya satu tempat wudhu dan bergabung antara laki-laki dan wanita. Itu bagaimana Ustadz? Di mana itu wudhunya? Di stasiun ya atau di mana? Ya di rest area atau di toilet. Di rest area ya. Umum lah. Musola yang. Baik. Ya memang nanti kalau bagi wanita resikonya bisa ada yang dibuka sedikit ya untuk membasuh tangan atau kaki gitu ya, atau mungkin bahkan rambut ya. Ya sebenarnya tinggal dicari mungkin waktunya agar tidak ada orang laki di belakang, agar agak sepi begitu ya. Atau juga minta bantuan teman untuk sedikit melindunginya agar tidak terlalu kelihatan. Tidak mengapa ya. Kita pun kalau buka karena memang buka untuk berwudu ya. Buka untuk berwudu. Ketimbang nanti kita berwudu asal-asalan tidak sempurna wudhu kita. Ya, jadi kalau memang tempatnya satu, mungkin ada orang laki dan seterusnya, ya mungkin kita biarkan dia dulu deh, orang laki dulu deh, gitu ya. Nanti kita belakang. Nah, itu lebih hati-hati. Meskipun kadang-kadang kalau lihat antrian mungkin banyak ya, ya ini memang nanti bisa jadi masukan ini ya buat tempat-tempat tertentu agar memisahkan tempat wudhu laki dan tempat wudhu perempuan. Tapi kalau itu memang terjadi ya sudah, kita sedapat mungkin cukup membasuh apa adanya, ya mungkin sedikit ada yang terbuka, ya kan kita nggak sengaja ingin memperlihatkan ke mereka. Mestinya orang laki itu yang harusnya, ya apakah dia menahan pandangannya, dia meleng atau gimana gitu ya, agar tidak melihat aurat wanita orang lain. Ya, dibuka sedikit nggak apa-apa, misal jilbabnya nggak sampai dibuka semua, diangkat, tinggal tangannya dimasukkan ke rambut kan bisa, gitu ya. Jadi praktis begitu. Wallahu a'lam. Kalau ada tempat yang membuat dia bisa tertutup, lebih bagus. Misalnya dia berwudu di dalam WC, nggak apa-apa. Wudu di dalam WC, itu lebih hati-hati. Kalau dilihat di sana kok cuma satu kerannya, orang laki melulu lagi misalnya, dia ke WC, dia berwudu, itu bisa dilakukan. Ya. Wallahu a'lam. Oke, adik-adik, Torik, Kaila ada yang mau tanya nggak? Torik, Kaila, adik-adik yang lain? Saya mau bertanya, Ustadz. Ya. Silakan. Jadi misalnya kita mau sebelum wudhu nih, tapi kondisinya lagi keringetan.
itu harus Iya. mandi dulu apa gimana nih Ustadz? Kalau misalnya berlumpur gitu tangan kotor, gimana tuh kondisinya? Ya, intinya boleh saja, yang penting tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu ke anggota wudhu. Gitu ya. Katakan lumpur apa, ya sudah di ini aja, sekalian wudhu sekalian dibersihkan. Yang penting akhirnya tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu. Begitu ya. Kalau misalnya kotornya misalnya lumpur, kan tinggal dibersihkan aja kan, gampang. Nah, kalau misalnya cat anu aja, kalau perlu dibersihkan dulu ya, pakai tanner, pakai apa agar catnya luntur begitu ya. Ya, kalau sekedar keringatan sih nggak masalah. Ya, mungkin masalahnya kurang nyaman aja. Ya, memang kalau ada waktu segala macam, kita habis olahraga keringetan, datang waktu sholat, kalau kita sempat untuk mandi, ya kita mandi bagusnya memang. Tapi kalau nggak sempat, ketimbang nanti kita ketinggalan waktu sholat, ya sudah, nggak apa, keringetan sedikit kita berwudu nggak masalah. Itu nanti tinggal masalah keutamaan saja. Ya, keutamaan saja. Ya, jadi kalau waktunya mepet nih, kalau kita mandi dulu ntar malah nggak habis waktunya, sudah sholat saja kalau begitu. Tapi kalau waktunya lama, ya apalagi belum masuk waktu sholat, ya kita buru-buru mandi nih, nanti biar masuk waktu sholat kita udah bersih gitu ya. Jadi itu nanti lihat kondisinya, seberapa kotornya, bentuknya gimana ya. Kalau sampai menghalangi air, nah itu yang patut hati-hati ya. Kalau menghalangi air, misalnya ada minyak apa begitu atau apa, air nggak bisa masuk, nah itu harus dilepas dulu. Ya. Kalau sekedar keringatan tidak apa-apa, Ustaz? Nggak mengapa, keringatan kan nggak menghalangi air ya. Ya. Tidak menghalangi kurang air. Bau badannya kurang. Ya, itu saja nanti masalahnya, kalau sampai bau badan dan seterusnya, itu nanti harus diatasi. Ya. Apakah pakai parfum atau apa? Ini kan nanti kondisi ya, kondisional. Kalau dia masih bisa, udah ntar dulu deh biar keringatnya hilang gitu ya, bau badannya hilang. Ya bagus saja, nggak apa-apa kalau waktunya cukup. Ya, tapi kalau dengan itu dia nanti waktu jadi mepet, ya itu tinggal lihat situasi dan kondisi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Kita kan rata-rata keran itu ada di kamar mandi yang ada WC-nya, Ustadz. Itu adabnya. Apa maksudnya keran buku apa? Di kamar kita wudhu, keran air itu ada WC-nya di kamar mandi yang ada WC-nya. Itu adabnya bagaimana, Ustadz? Apakah kita boleh berdoa sebelum wudhu atau bagaimana? Baik, pada dasarnya tidak ada larangan seseorang untuk berwudu di dalam WC yang ada di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Itu nggak ada larangan. Mungkin yang jadi masalah nanti masalah baca bismillahnya, masalah baca doanya, itu yang jadi masalah. Itu bisa diatasi misalnya pertama sebelum, kalau baca bismillahnya sebelum masuk WC kita baca aja bismillah gitu ya. Atau dia baca bismillah tapi tidak bersuara di dalam hati. Ya, kalau di dalam hati tidak mengapa. Begitu ya. Atau kalau nggak baca juga nggak masalah, kan nggak harus. Ya, itu kan sunnah. Nanti kalau udah selesai, baca doanya jangan di kamar mandi, keluar dulu baru baca doa, kan bisa. Jadi itu bisa disiasati sebenarnya. Gitu ya. Tidak masalah kita berwudu di dalam kamar mandi. Begitu ya. Apalagi kalau memang kondisinya menuntut kayak gitu. Ya. Kalau di luar ada tempat wudu ya kita berwudu di luar bagus. Ya. Wudu di luar bagus. Jadi nggak ada masalah. Wallah. Oke, adik-adik lain ada tanya? Kaila ada tanya? Cukup? Sepertinya cukup, Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya, banyak sekali ilmu yang saya bisa jadi ada ilmu baru yang selama ini belum paham tentang, contohnya tadi menggunakan sepatu, ternyata harus sepatu di atas sampai mata kaki. Oke, jadi terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Terakhir mohon ditutup oleh Ustadz dengan doa untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pengajian kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur.
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية صالحة. اللهم ارزقنا ذرية صالحة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ustadz dan pencerahannya hari ini. Semoga kami mendapatkan ilmu yang bagus ini. Amin, amin, amin. Saya pamit ya Pak. Mohon maaf. Silakan. Ya, alhamdulillah. Maaf ya, kita hari ini membahas hal yang simpel dan sangat mendasar ini ya. Mungkin yang lain udah pada paham nggak? Tapi penting juga itu. Ini aku pengen ngajarin anak-anak, pengen. Ada krungu. Hah? Cak krungu. Nggak kerungu. Kan wudu nesu-nesu. Nek kan wudu nesu-nesu. Sopo? Raida nek kan wudu nesu-nesu. Wedi banyu. Kenapa? Wedi banyu. Ya Allah. Emang dingin? Enggak tahu. Bocah. Ya apa belajar sisi 10 tahun toh. Kau nggak belum bangun yang metro yang dekat itu rumah sakit Mardiwaloyo. Apa Mas? Urung pindah yang dekat rumah sakit Mardiwaloyo. Wes ning kono. Wis tinggal di Stabari. Bisa liburan ngene, Mbak. Heeh. Satu minggu yang rendah. Iya. Satu minggu. Neng kegiatannya apa Neng? Neng omah. Istrimu kegiatannya apa? Neng omah wae. Ngomong. Ngomongnya ngajar ngaji, ngajar TPA atau apa? Ya tak ganteni kan saiki bayi. Ya repot. Bayinya sehat saiki imunisasi. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ada yang lain piye iki kabare Sis? Alhamdulillah. Riana, Haji. Sampai tahu aja, Dul. Nanti lah ini. Saya nak tamu. Saya nak tamu, weh. Wes. Tabin nggak melok dengan kegiatannya buat tabin. Orang nak. Kegiatan buat tabin. Tabin kan omeh tinggal pondok. Oh, tiga pondok biasa. Tinggal ngaji pokoknya. Iya, gua ngaji wae. Setiap hari. Kan jadi rumah Quran. Oh, jadi rumah Quran, jadi rame no. Ini konco Quran. tabin. Ini konco nih tadi. Jadi setiap Enak bendino rame. iya, berarti gak kesepian. Tiap hari rame. Syukurlah. Zahra kan yang kon.